Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Riza Yusuf dengan NIM C1C021140. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Latar Belakang dan Permasalahan Penelitian. Di sini saya akan membahas tiga subjudul. Yang pertama, pengertian latar belakang. Yang kedua, cara membuat latar belakang. Dan yang ketiga, permasalahan penelitian. Yang pertama, pengertian latar belakang. Latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu penting dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan menurut Sudaryono pada tahun 2017. Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut menurut Andrik Purwosito tahun 2004. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Yang kedua, informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis, ini disebut latar belakang teoritis. Yang ketiga, tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dengan bab-bab berikutnya. Dalam latar belakang terdapat dua jenis logika berpikir, yaitu yang pertama logika deduktif. Dalam filsafat ilmu terdapat dua jenis cara berpikir, yaitu induktif atau menyimpulkan dari khusus ke umum dan deduktif atau menyimpulkan dari umum ke khusus. Dalam penelitian, kedua logika ini harus ada, yaitu logika deduktif diterapkan dalam menyusun latar belakang penelitian. Sementara logika induktif diterapkan saat menyimpulkan hasil penelitian atau membuat generalisasi terhadap populasi penelitian. Logika deduktif dalam penyusunan latar belakang dituliskan dalam kerangka piramida terbalik. Yang kedua ada logika sebab akibat. Logika ini mencerminkan bahwa secara nalar permasalahan yang ada di dunia ini seluruhnya memiliki pola hubungan antara penyebab, masalah, dan dampak. Isi latar belakang secara lengkap menggambarkan tiga komponen, yaitu penyebab, masalah, dan dampak, sehingga akan memberikan manfaat untuk yang pertama menentukan kerangka teori yang tepat, yang kedua menentukan kerangka konsep dan variabel penelitian, yang ketiga mengarahkan definisi operasional, yang keempat menentukan hipotesa penelitian, menentukan lokasi dan waktu penelitian, menentukan populasi dan sampel penelitian, dan memberi arahan dalam penyusunan hasil, pembahasan penelitian, penyusunan kesimpulan, hingga rekomendasi saran penelitian. Ada dua, yang kedua mengenai cara membuat latar belakang. Yang pertama, kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan, bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Yang kedua, kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini, bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Yang ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti, baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. Yang keempat, jika karya ilmiah punya kelemahan, dalam latar belakanglah harus dijelaskan kelemahan tersebut. Yang kelima, tujuan penelitian, di mana bahasan permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Yang selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian, solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Selanjutnya, bagian awal latar belakang merupakan gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian tengahnya adalah ungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga teori dan penelitian terlebih dahulu. Dan bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, atau teoritis dan praktis, hingga akhirnya muncul sebuah judul. Yang ketiga, mengenai permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian merupakan permasalahan yang memungkinkan dilakukannya investigasi secara empirik. Identifikasi permasalahan penelitian merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Menurut Furchan tahun 2005, dijelaskan bahwa penelitian dan perumusan masalah merupakan
salah satu aspek yang paling penting dalam pelaksanaan penelitian di bidang apa saja. Perencanaan pada tahun 2005 menyebutkan adanya tiga sumber persoalan penelitian meliputi yang pertama pengalaman, terutama bagi para peneliti pemula. Pengalaman mereka sebagai praktisi kependidikan. Pengalaman terhadap hubungan-hubungan tertentu yang belum terjawab secara memuaskan, termasuk pengalaman sehari-hari sebagai pendidik. Yang kedua, deduksi dan teori, yang dapat ditarik dari berbagai teori pendidikan dan teori tingkah laku yang sudah dikenal oleh peneliti. Karena teori merupakan prinsip-prinsip umum yang kelayakannya untuk diterapkan pada persoalan pendidikan masih belum terbukti sebelum prinsip tersebut dikukuhkan secara empiris. Dan yang ketiga, literatur yang berkaitan, yakni literatur dalam suatu bidang yang menarik perhatian peneliti. Menurut Best, pada tahun 1982, ada beberapa sumber masalah penelitian, yaitu yang pertama, fenomena pendidikan di ruang-ruang kuliah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang kedua, perubahan teknologi dan pengembangan kurikulum. Selamanya membawa berbagai problem baru dan kesempatan baru bagi suatu kerja penelitian. Yang ketiga, pengalaman-pengalaman akademis itu sendiri. Dan yang terakhir, berkonsultasi dengan dosen-dosen pengajar, dosen-dosen penasihat, atau seorang guru besar. Tujuan pemilihan dan perumusan masalah tidak lain adalah mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal yang baru, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa pandangan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya, memenuhi keinginan sosial, dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Masalah dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, abstrak-abstrak penelitian yang ada di perpustakaan, dan bagian kesimpulan dari serangkaian rekomendasi tesis. Menurut Nasir pada tahun 1993, sumber masalah dapat pula diperoleh dari pengamatan kegiatan manusia, pengamatan terhadap alam sekitar, dari bacaan, ulangan, serta perluasan penelitian. Cabang studi yang sedang dikembangkan, catatan, dan pengalaman pribadi, praktik serta keinginan masyarakat, bidang spesialisasi, pelajaran yang sedang diikuti, dan diskusi-diskusi ilmiah serta perasaan intuisi. Sedangkan menurut Ari Kunto pada tahun 1968, menjelaskan bahwa masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari karena menjumpai hal-hal yang aneh atau didorong oleh keinginan meningkatkan hasil kerja apa saja. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.